Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim kajian Kamis Zuhur Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang mandi. Saya akan baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi biddaraini amin radhiyallahu ankum. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa. Yang 3 berkumpul padanya laki-laki dan perempuan. Wahyal tiqaul khitanaini, yaitu hubungan suami istri. Wa inzalul mani, keluarnya mani. Wal mautu, dan mati. Wa salah satun yang 3 yakhtassu bihan nisa'u, khusus bagi perempuan. Wahyal haidu, yaitu haid atau menstruasi. Wan nifasun nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Oke, kita akan bahas tentang mandi ya. Mandi itu apa sih dan apa dalilnya mandi? Mandi itu adalah meratakan badan dengan air dengan niat yang tertentu. Jadi unsurnya 2 macam. 1, semua badan. Badan itu ya berarti kulitnya, bulunya, rambutnya. Semuanya kena air. Dan yang kedua, dengan niatan tertentu. Ada niatnya. Apakah nanti niatnya niat yang wajib, ataukah nanti niatnya niat yang sunnah? Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang mandi, ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang mandi. Misalnya disebut dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Yang dibuka itu bahwa orang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk dan tidak boleh masuk masjid dalam keadaan junub. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub. Junub itu mengalami jinabat. Patokannya 2 macam. Apakah keluar mani ataukah melakukan hubungan suami istri ya. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka bersucilah ya. Atau ada hadis. Nah, ini hadisnya nggak usah saya baca, bapak-bapak, ibu-ibu lihat saja ya. Karena banyak adik-adik yang belum usia dewasa ini ya. Isi hadisnya itu ya, tentang hubungan suami istri ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri, maka dia kemudian wajib mandi. Jadi ada 6 hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada 6.
Yang 6 itu 3 diantaranya khusus perempuan, yang 3-nya lagi bisa laki-laki dan bisa perempuan. Yang pertama adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri atau dalam tanda kutip senggama wajib mandi meskipun tidak ada yang keluar, meskipun ya. Jadi hanya dengan dia berhubungan meskipun tidak ada yang keluar itu wajib mandi. Orang disebut sudah mengalami junub atau mengalami jinabat. Karena dalam bahasanya Nabi bilangnya idzal taqal khitanani. Kalau dua khitan, maksudnya dua khitan, dua kemaluan. Kalau dua kemaluan bertemu, maka sudah wajib mandi. Ini yang pertama. Meskipun tidak keluar. Atau yang kedua, keluar mani meskipun tanpa hubungan suami istri. Dua hal ini yang biasa kita sebut sebagai junub. Jadi junub itu dua macam. Apakah keluar mani meskipun tanpa hubungan suami istri, ataukah hubungan suami istri meskipun tidak keluar mani? Nanti kadang-kadang orang nanya, Ustaz, bagaimana kalau yang berhubungan bukan suami istri? Bagaimana? Ya tetap sama. Itu maksiat namanya. Tapi kalau kewajiban mandinya sama, kita hanya menyebut yang halalnya saja, kan begitu. Kita hanya menyebut yang halalnya saja. Maka kita sebut hubungan suami istri. Tapi andai kata misalnya terjadi hubungan yang haram, ya, hubungan yang bukan suami istri, maka kemudian apa? Hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap disebut junub, ya. Hukumnya tetap disebut junub dan kemudian mewajibkan mandi, ya. Kemudian yang kedua, keluar mani meskipun tanpa hubungan suami istri, ya. Kalau bagi laki-laki biasanya kalau secara fikih ada 3 macam cairan atau 4 macam cairan yang keluar secara fikih. Satu namanya mani, sperma, ya. Itu yang biasanya keluar pada saat berhubungan atau memuncaknya syahwat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu mimma yang dafiqi yakhruju mim bainis sulbi wat taraid, ya. Karakternya beda, dia kental, dia warnanya begini, dia baunya begini, begitu kan, ada karakternya, ada. Lalu kemudian ada yang namanya baul. Baul itu air kencing, ya. Adik-adik juga sudah tahu mana yang air kencing, itu najis, baul, ya. Kalau mani itu suci. Karena kalau mani najis bahaya. Kalau mani najis maka manusia juga najis, sama. Padahal Allah sudah bilang bagaimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Makanya mani tidak najis, tidak. Ada nanti yang namanya mazi. Mazi itu keluar, ya, ketika biasanya orang habis melakukan pekerjaan berat, ya, atau orang itu berada dalam syahwat tapi tidak memuncak, baru sekedar syahwat saja ada yang keluar, itu disebutnya sebagai mazi. Mazi itu najis. Mazi itu wajib cebok. Mazi itu tidak mewajibkan mandi, tidak. Ya. Dia memang kadang-kadang orang nggak bisa bedain mana yang mani, mana yang mazi. Ya. Mohon maaf kalau agak vulgar. Dari cara keluarnya beda, Ya. Di cara keluarnya beda. Ya. Kemudian yang kedua, karakternya beda dan baunya juga beda antara mazi dan mani, ya. Oke. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena pekerja keras Sayyidina Ali itu,
sering keluar mazi, bukan mani, mazi, ya. Jadi orang yang biasa bekerja berat, ngangkat beban berat atau apa, itu kadang merasa ada yang keluar tanpa dia sadari, itu kemudian kita sebut sebagai mazi. Tapi kalau keluar saat memuncaknya syahwat, itu kita sebut sebagai mani, biasanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sering keluar mazi, sering. Dan Sayyidina Ali bingung, saya harus mandi apa cukup cebok saja? Pengen nanya sama Nabi, malu. Orang itu biasanya makin dekat, makin gak enak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasul, menantunya juga, pernah jadi anak angkatnya juga. Dengan hubungan sedekat itu, pengen ngapa-ngapa dengan Rasul itu sungkan. Ali bin Abi Thalib punya teman dekat namanya Miqdad bin Al-Aswad. Maka Ali titip pesan sama Miqdad, tolong kamu tanya sama Nabi, kalau ada orang sering keluar mazi, wajib mandi apa enggak? Maka Miqdad datang ke Rasul, nyampaikan pertanyaan Sayyidina Ali, tapi enggak nyebut pertanyaan Sayyidina Ali. Enggak nyebut namanya, hanya nyebut, Nabi, kalau ada orang sering keluar mazi, apakah wajib mandi? Jawabannya Nabi, orangnya suruh tanya sendiri, kata Nabi begitu. Nabi tahu tuh yang tanya siapa ya. Akhirnya kemudian Sayyidina Ali tanya sama Nabi, kata Nabi tidak, itu cukup cebok saja. Jadi, nah yang repot itu kadang-kadang adik-adik ini, mohon maaf, pada saat bangun tidur, sarungnya basah. Kalau ompol jelas ya, ada baunya. Kalau ompol ada baunya ya, ompol ada baunya. Yang repot itu, kalau sudah agak lama, kering, baunya nggak ada, ini agak repot ini. Apakah ini mani? Ataukah ini mazi? Ataukah justru ini adalah, mohon maaf, ompol, misalnya begitu. Ya. Cara yang paling aman itu, kira-kira ada tanda-tanda mani apa enggak? Ya. Cium baunya. Kalau masih ada bau yang kira-kira menjurus ke arah mani, maka yang paling aman mandi, yang paling aman. Tapi kalau kira-kira di sarung yang basah itu, tanda-tanda mani nggak ada. Ini cuma basah, lengketnya tidak ada, nggak berbau ompol dan tidak berbau mani. Tetap kita nganggapnya najis. Kenapa kita anggap najis? Karena kita anggap sebagai mazi. Jadi kalau yang wajib mandi cuma mani saja. Kencing, mazi, dan wadi itu najis dan cukup cebok saja. Oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita tidur ya, tapi itu memang basahnya bukan punya kita, punya mungkin yang punya istri kali itu nempel ke sarung. Terus itu apa gitu boleh langsung apa suci lagi tuh Pak Ustadz? Mohon petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita habis hubungan suami istri, lalu kemudian tidur dan masih ada bekas mani di sarung begitu. Oke. Mani itu tidak najis. Mani itu suci. Ya. Artinya apa? Andaikan ada bekas mani ada di sarung, jangankan dipakai tidur, dipakai sholat saja, sholatnya tetap sah. Cuman ya kelewatan, sarung ada mandinya dipakai sholat, begitu kan ya, kelewatan gitu kan ya. Ya. Meskipun bisa jadi ada hadis bahwa Rasul itu kan pakaiannya terbatas. Rasul pakaiannya terbatas.
Aisyah itu meriwayatkan satu hadis yang sangat manusiawi sekali, sangat manusiawi sekali. Bahwa Nabi akan berangkat sholat berjamaah menggunakan gamis, yang di gamis itu ada bekas mani yang belum terbasuh, tapi sudah kering. Aisyah tergopoh-gopoh, kemudian pegang gamisnya, digaruk oleh Aisyah. Fakuntu ahukuhu farkan, kata Aisyah. Bekas mani yang kering itu aku garuk. Artinya apa? Nggak najis, makanya cukup digaruk saja nggak apa-apa. Jadi andai kata misalnya Bapak tidur menggunakan sarung itu, tidak masalah, tidak masalah. Meskipun adabnya, ya jangan langsung tidur. Cebok dulu, kalau bisa ganti sarung, kan gitu ya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah, ada dua kesunahan di situ. Satu, orang yang dalam keadaan junub belum sempat mandi, sunnah wudhu, ya. Jadi bapak ibu junub, orang wajib mandi kan kalau nanti mau sholat baru wajib mandi. Junub jam 10 malam misalnya, baru wajib mandi nanti pas azan subuh 4:30. Tapi sunnah wudhu, supaya dalam keadaan apapun, meskipun belum mampu melakukan bersuci besar, dia sudah melakukan bersuci kecil. Ini pertama. Kemudian yang kedua, jangankan dalam keadaan junub, bahkan tidak junub, kalau orang mau tidur, sunnah berwudu, sunnah. Jadi kalau junub mau ngapa-ngapain sunnah wudu, kalau mau tidur meskipun tidak junub sunnah wudu. Jadi tuntutan wudunya besar sekali. Tapi seandainya tidak wudu dan tidur menggunakan sarung itu tidak apa-apa, karena sarungnya tidak najis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya sama-sama ya. Ya silakan Pak Haji. Mana waktu subuh? Kalau misalnya junub, kemudian datang waktu subuh, kita belum sempat junub. Nah. Itu kira-kira berdosa atau tidak? Karena ketiduran misalnya, subuhnya udah. Terima kasih Ustaz. Oke. Kalau dia masuk waktu subuh, dia belum sempat mandi junub, lalu gimana hukumnya? Patokan kita sampai akhir waktu. Subuhnya 4:30. Akhir waktu syuruk misalnya jam 6 kurang 10 misalnya. Kalau dia bangun, misalnya belum sempat untuk mandi. Anggap misalnya bangunnya jam 5. Mules. Buang air dulu apa segala macam. 5:30 baru sempat mandi, nggak apa-apa. Yang penting antara mandi sampai sholat tidak sampai melewati waktu subuh. Tidak masalah. Tidak sampai melewati waktu subuh. Tapi kalau misalnya orang itu antara mandi sampai sholat melewati waktu subuh, nanti kita lihat bangunnya telat itu ada sebabnya atau tidak. Misalnya mohon maaf, memang capek, sudah pasang alarm dan kemudian nggak bangun, capek sekali, udah tahu capek, malamnya malah bikin junub, gitu kan, misalnya capek misalnya. Lalu kemudian bangun jam 5:30, yang kemudian sampai selesai mandi dan sholat, itu sudah lewat waktunya. Dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Sebab punya uzur. Karena nggak mungkin 5:30 bangun langsung sholat, wajib mandi dulu. Yang repot itu, kalau dia nggak punya uzur, junub tuh malam-malam jam 10, mestinya tidur, nggak langsung tidur. Wah lemes nih, keluar dulu cari makan. Habis makan ngopi dulu, lihat TV, baru tidur jam 2. Bangun 5:30, mandi dan sholat lewat dari waktunya. Kalau ini dosa. Yang bikin dosa apa? Karena tidur telatnya tidak punya uzur begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Air mazi, air wadi, dan air mani, apakah keluarnya dari tempat yang sama? Saya jawab yang laki-laki aja ya, karena perempuan saya nggak tahu. Kalau laki-laki keluarnya dari tempat yang sama. Sama. Mungkin orang nanti akan nanya, keluar dari tempat yang sama kok hukumnya bisa beda? Satu najis, satunya tidak. Sederhana, Bu. Kotoran ayam sama telur ayam keluarnya dari tempat yang sama apa enggak? Sama. Ya. Tapi yang satu telur bisa kita makan. Yang satu kotoran tidak bisa kita makan. Kalau ngikut logika sebetulnya sama. Maka tadi saya katakan mani itu kalau ikut logika najis. Cuma masalahnya kalau mani dihukumin najis, manusia akan menjadi najis. Karena nggak mungkin bahannya najis, nanti produknya suci. Nggak mungkin. Jadi patokannya tadi ya, kalau laki-laki keluarnya dari tempat yang sama. Kenapa hukumnya beda? Ya tadi itu, ayam itu keluarnya tempat yang sama, tapi telur dan kotoran itu hukumnya beda. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya lanjutkan. Yang ketiga, sebab wajib mandi adalah mati, meninggal dunia. Ini bukan wajib mandi ya, wajib dimandikan. Beda. Bab nggak mungkin mayat suruh mandi sendiri, nggak mungkin. Ya. Jadi wajib artinya begini, kalau wajib dimandikan, meskipun mayatnya habis mandi, kemudian meninggal dunia, maka tetap wajib dimandikan. Wajib. Ibu-ibu mau berangkat kondangan, nah misalnya, udah mandi, rapih, apa segala macem, pakai pakaian, baru mau berangkat, serangan jantung, meninggal dunia. Nggak bisa kemudian, udah langsung bungkus saja, habis mandi nih, bukan cuma mandi, make up juga, begitu ya, nggak bisa. Atau contoh, ini sering kejadian, orang mau berangkat Jumatan, meninggal dunia. Mau berangkat Jumatan, meninggal dunia. Saya itu ngalamin 2 orang meninggal dunia pada saat saya sedang khutbah Jumat. Jadi saya sedang khutbah Jumat, lalu kemudian ada yang meninggal dunia. Satu kali di tempat masjid di kampung saya, yang meninggal dunianya merbotnya, begitu. Maka kemudian saya bilang, bawa ke klinik terdekat, pastikan. Orang meninggal itu biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Biasa. Maka ada istilah, yamutul mar'u alama asya alaihi. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Ini merbot, memang biasanya ada di masjid, meninggalnya di masjid. Orang itu biasanya begitu. Ibu nih sering hadir taklim, pengajian. Maka pilihan meninggalnya 3 macam. Meninggal pulang pengajian, meninggal mau berangkat pengajian, meninggal saat, berapa banyak ustazah yang meninggal pada saat di pengajian. Lagi mimpin tahlil, kemudian ujuk-ujuk meninggal dunia. Berapa banyak qori pembaca Quran yang meninggal pada saat melantunkan Al-Quran. Berapa banyak. Orang yang hobinya mancing, pilihan meninggalnya juga sama. Mati pas mau berangkat mancing, mati pulang mancing, atau mati saat mancing. Biasanya begitu. Jadi orang mau berangkat Jumatan, sudah mandi segala macam, tetap wajib, nggak ada. Dia kan sudah selesai mandi. Bukan kewajiban dia, kewajiban lingkungannya, fardu kifayah untuk memandikan yang bersangkutan. Makanya niatnya bukan mayatnya, bukan. Kalau kita niat mandi junub, yang niat yang mandi. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala.
aku niat mandi menghilangkan hadas besar, itu yang niat yang mandi. Tapi kalau mandiin jenazah, yang niat yang mandiin. Jangan jenazahnya ditanya, ayo udah niat apa belum? Ya enggak. Yang mandiinnya ya, nawaitu ghusla hadhil janazati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat memandikan jenazah ini fardu karena Allah Ta'ala. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kewajiban yang kalau salah seorang sudah melakukan, maka gugur kewajiban terhadap yang lain. Fardu kifayah. Makanya dalam fardu kifayah itu tidak dituntut semuanya. Tidak. Justru kalau semuanya ikut ngerjain, malah nggak beres, Bu. Nggak beres. Mandiin jenazah fardu kifayah. Tapi kalau sekampung ikut mandiin, kira-kira tambah bener apa tambah ngaco? Tambah ngaco. Nah, namanya juga fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Nah, maka nanti orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang bikin dia tidak bisa dimandikan. Satu misalnya, tidak ditemukan orang yang mandiin mayitnya. Satu. Yang mandiin mayit itu siapa? Keluarganya. Kalau keluarganya, apalagi mahramnya, beda jenis kelamin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Bapak mandiin anak perempuan mandiin bapak, suami mandiin istri mandiin suami, nggak ada masalah. Ya. Loh bukannya kalau orang itu meninggal dunia hubungan suami istri putus? Belum bisa kawin lagi, nunggu iddahnya selesai, kan begitu. Nunggu iddahnya selesai. Makanya kemudian apa? Suami mandiin istri boleh, istri mandiin suami boleh. Itu yang dulu dikatakan oleh Nabi kepada Aisyah. Aisyah, kalau saya meninggal duluan, kamu pengen mandiin saya nggak apa-apa. Kalau kamu yang meninggal duluan, saya yang mandiin kamu. Bapak-bapak sekali-kali perlu niru kayak Rasulullah begitu. Ya. Ngomong depan istrinya begitu ya. Paling yang ada ngamuk gitu. Lu doain gue cepet mati gitu kan. Ya. Tapi Rasul pernah ngomong begitu. Artinya apa? Kalau keluarga beda jenis kelamin nggak ada masalah. Kalau bukan keluarga, maka nanti petugas. Kalau petugas harus satu jenis kelamin. Petugas itu dua macam. Apakah petugas yang memang punya kewenangan di rumah sakit misalnya, atau di kepolisian misalnya, atau di lingkungan. Biasanya ada di tingkat kelurahan atau RT RW, laki-laki atau perempuan yang punya tugas mandiin jenazah. Kalau daerah sini nyebutnya apa? Amil ya biasanya ya, amil ya, mandiin jenazah. Atau enggak mesti petugas, ya. Atau orang yang amanah, yang mampu melakukan mandiin mayat dan amanah, patokannya amanah. Amanah itu apa? Seandainya ada hal-hal yang tidak baik, tidak usah diceritakan. Tidak usah. Kalau tidak ditemukan keluarga, tidak ada petugas satu jenis kelamin, tidak ada orang yang amanah satu jenis kelamin, maka mayit boleh tidak dimandikan, ditayamumi saja boleh. Ada sih yang bisa mandiin jenazah, cuma mulutnya ember, apa aja diceritain. Itu sudah tidak wajib dimandikan. Karena menjaga kehormatan mayit, menjaga harga dirinya mayit, masih lebih penting daripada mandiin badannya mayit. Kalau mandiin badan, satu kali selesai. Tapi kalau menjaga kehormatan mayit ini, bisa sampai puluhan tahun nggak kejaga. Tahu nggak lo kemarin gue pas mandiin bla 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 bla. Itu masih diomongin terus menerus, itu bahaya itu. Makanya kalau ada orang bisa mandiin tapi tidak amanah, mayitnya tidak wajib dimandikan, ditayamumi saja cukup. Atau contoh dalam kasus kayak kemarin pandemi ya, COVID ya. Kalau memang sudah terkonfirmasi dan memang resiko penularannya juga besar sekali, ya nggak apa-apa, ditayamumi, nggak ada masalah. Karena jangankan COVID,
ada orang bisa mandiin tapi nggak amanah saja, itu kemudian boleh apa? Boleh ditayamumi. Atau berada dalam kondisi bencana alam, ya, yang misalnya kalau seandainya dimandikan sudah tidak memungkinkan lagi, korban kebakaran parah misalnya yang sudah tidak memungkinkan untuk dimandikan lagi, ya sudah tidak usah dimandikan. Atau korban bencana alam di mana jumlah yang selamat dan hidup lebih sedikit daripada yang mati. Sekampung bencana alam yang mati 4.000, yang hidup 100. Kalau yang 100 mandiin yang 4.000, yang 100 ikut mati juga, sama. Dalam kondisi begini nggak wajib, ya, maka ditayamumi saja cukup, ya. Ini yang bisa dialami laki-laki dan perempuan, masing-masing bisa mengalami hubungan suami istri, masing-masing bisa keluar mani, masing-masing bisa mengalami kematian. Mani perempuan itu bukan sperma, bukan. Mani perempuan itu cairan yang keluar dari, mohon maaf, rahimnya perempuan tadi yang memang mirip dengan maninya laki-laki. Atau yang khusus perempuan, misalnya mengalami haid, menstruasi, selesai menstruasinya wajib mandi. Misalnya mengalami nifas, selesai nifasnya wajib mandi. Atau melahirkan meskipun tanpa nifas. Memangnya ada perempuan melahirkan tanpa nifas? Ada. Paling tidak kalau menurut riwayat 2 orang. 1 Sayyidah Khadijah, 2 anaknya Sayyidah Fatimah. 2 orang ini jangankan nifas, haid saja tidak mengalami. Maka nggak aneh kalau kemudian Rasul bilang apa? Ada 5 wanita bumi, tapi hitung-hitungannya wanita surga. Kemudian yang disebut adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, Asia binti Muzahim, ya, istrinya Fir'aun, satunya lagi Masitoh. 5 orang. Tapi kalau yang secara spesifik tidak mengalami haid dan nifas adalah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Sebab Qabilah itu dukun bayi yang nangani persalinannya Fatimah, waktu melahirkan anak pertamanya Sayyidina Hasan, itu bingung. Jadi Sayyidah Fatimah itu melahirkan itu ya benar-benar bersih, bingung, ngomong sama Rasul. Rasul, Fatimah itu nggak ada darah melahirkannya, persalin, nggak ada nifasnya, begitu ya bahasanya. Kata Rasul, nggak usah bingung, emaknya juga dulu begitu, kata Rasul. Tapi apakah wajib mandi? Wajib mandi, karena hitung-hitungannya sesudah melahirkan, meskipun nggak ada nifasnya. Karena sederhana, keluar mani saja wajib mandi, apalagi keluar anak, kan begitu, keluar bayi. Yang keluar mani saja wajib mandi. Bagaimana kalau misalnya dia keguguran? Kalau sudah melewati masa ditiupnya ruh, dan yang keluar itu misalnya di dalamnya sudah berbentuk manusia, maka wajib mandi juga. Tapi kalau di dalam masih belum berbentuk manusia, maka tidak wajib mandi, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, itu mayit itu dimandikan kan biar saat dikubur dalam keadaan suci ya Pak Ustadz, atau bagaimana? Kemudian itu kan katanya di sebelum tadi kan bisa ditayamumin, mungkin nanti setelah dimandiin juga diwuduin gitu ya, atau bagaimana? Kemudian gini Pak Ustadz, yang saya pernah lihat berapa kali itu yang mengkafani itu petugas, misalnya mayitnya laki-laki, tapi ternyata perempuan. Nah itu di samping mungkin tadi untuk menjaga aib ya, itu bisa membatalkan mayit jadi nggak suci atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang masih hidup, itu kaitannya antara suci dan tidak suci. Kalau yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, suci dan tidak suci itu hukum dunia.
Kalau orang sudah meninggal, sudah tidak ada istilah suci dan tidak suci, tidak ada. Karena orang kalau sudah meninggal, lepas segala macam hukum dunia. Kenapa mayit dimandikan? Bukan alasan mensucikan si mayit. Alasannya adalah kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikan mayit. Kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikan mayit. Karena nanti ada mayit yang tidak dimandikan. Ada. Mayit yang tidak dimandikan itu dua mayit. Satu, anak kecil yang ketika lahir meninggal dunia dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada. Brojol meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda. Kalau dalam bahasa fikih la yastahilu sharihon. Tidak ada tanda-tanda misalnya nangis, apa gerakan, sama sekali nggak ada, itu nanti tidak dimandikan. Tidak. Atau orang yang meninggal dunia dalam peperangan fisabilillah, orang yang mati syahid juga sama, tidak dimandikan. Bukan alasannya suci dan tidak. Orang yang mati di peperangan tuh darahnya banyak. Cuma tadi, karena orang kalau sudah mati, nggak ada istilah suci dan tidak suci. Makanya, mohon maaf, pernah timbul satu pertanyaan. Pernah ada timbul satu pertanyaan. Ini mohon maaf. Kalau ada mayit sudah dimandikan, tiba-tiba ada orang yang menggaulinya. Ya, ada orang tuh yang punya kelainan semacam itu ada kan begitu. Ya saya nggak tahu, tapi cerita itu ada, dan kemudian dari cerita itu ditanyakan kepada saya, Ustaz, kalau ada mayit sudah dimandikan, begitu. Lalu tiba-tiba digauli. Terlepas apakah yang menggaulinya suaminya sendiri atau bukan, itu bukan urusan kita, ya. Tapi dia digauli. Kalau hukum dunia, dia disebut apa? Junub. Tapi karena dia sudah meninggal, sudah tidak ada istilah junub atau tidak. Ya sudah dimandikannya yang tadi, dan meskipun sesudah digauli tidak dimandikan lagi. Sian, masuk angin nanti ya. Maka kemudian apa? Ya satu kali itu saja, satu kali. Karena kaitannya bukan masalah suci atau tidak suci, kaitannya kewajiban lingkungan fardu kifayah untuk memandikan mayit ini. Meskipun nanti mayit yang belum dimandikan, mayit yang belum ditayamumi, kalau yang mandiin nggak ada, belum bisa disolatin gaib, belum bisa. Sering kadang-kadang pas lagi acara taklim begini, ada kabar di WA, saudaranya di kampung meninggal dunia, tiba-tiba kemudian ngomong sama ustadznya, Ustadz minta tolong solatin gaib nanti habis sholat asar, begitu. Nggak bisa, tanyakan dulu. Yang di kampung mayitnya sudah dimandiin apa belum? Kalau belum dimandikan belum bisa disolati. Tapi kalau sudah dimandikan dikafani, meskipun di kampungnya belum disolati, kita di sini sudah bisa nyolatin gaib begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kalau masalah boleh dimandikan, boleh, nggak masalah. Kalau orang Islam itu bukan boleh, wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Kita datang melayat, misalnya mohon maaf, kita datang melayat tetangga yang non-muslim meninggal dunia, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu doain masuk surga, beda server kalau itu, nggak bisa. Tapi kalau datang melayat itu hubungannya adalah hubungan ihsan ketetanggaan. Boleh, nggak ada masalah. Datang melayat boleh, dianya dimandiin boleh, dikafani boleh. Yang tidak boleh disolatin. Ini nggak boleh. Yang nggak boleh dimakamkan di pemakaman khusus muslim. Itu nggak boleh.
Tapi kalau kita kemudian datang melayat, boleh, nggak ada masalah. Misalnya orangnya dimandiin, ya boleh, nggak ada masalah. Bisa jadi namanya kita di Indonesia, jangan kata tetangga, bisa jadi mungkin punya kerabat, keluarga jauh, yang misalnya mohon maaf beda agama, bisa jadi. Kita ada kabar, sono meninggal dunia, ya datang. Saya punya teman-teman SD itu, nggak satu agama semua, ya kemudian ada yang, ya saya datang ke rumahnya, nyampaikan belasungkawa. Tapi ya nggak usah innalillahi wa inna, ya nggak usah ya, tetap kita hanya menyampaikan mudah-mudahan yang tabah, mudah-mudahan yang apa, nggak ada masalah. Jadi melayat nggak apa-apa, yang tidak boleh mendoakan masuk surga begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya sama-sama ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Nggak tahu. Saya mungkin terdengar. Ya, waktu musim COVID ada sahabat yang meninggal. Kemudian setelah di pemakaman memang rencananya semula sudah digali di pinggir tol di daerah Jakarta Utara, itu apa namanya itu, sudah digali pakai alat mesin semua, tinggal makam-makam gitu. Nah, ternyata akhirnya ada anak saya yang kerja di Jakarta bisa menolong, dia dimakamkan di tempat orang tuanya di Jakarta lagi. Nah akhirnya ternyata Pak Ustadz udah dibawa sama ambulan, pindah ambulan. Ternyata itu jenazahnya belum disolatkan. Itu yang hadir di dalam pemakaman pun nggak banyak. Anaknya sendiri kena COVID, jadi ada hanya 2 orang. Nah, ternyata itu belum disolatkan Pak Ustadz. Nah itu gimana caranya ya, setelah dia dimakamkan, baru anak saya mengingatkan, ini jangan-jangan belum disolatkan. Nah setelah dia di dalam kubur dilakukan sholat hanya beberapa orang, apakah itu sah atau tidak, saya kurang mengerti. Oke. Makasih Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyolatkan mayit atau jenazah itu tidak harus dilakukan di masjid, tidak. Bisa dilakukan di mana saja. Mayitnya dalam mobil ambulan, kita nyolati dari luar mobil ambulan itu bisa, nggak ada masalah. Dari luarnya. Saya beberapa kali ikut sholat jenazah pada waktu COVID, ya. Itu kemudian posisinya mayit masih di dalam ambulan, kami nyolati dari luar ambulan. Karena petugasnya nggak mau buka, nggak Pak, nanti kita kena. Ya udah, yang penting sholatin. Nggak ada masalah. Nggak harus. Nabi sendiri sholat jenazahnya dilakukan lebih banyak di luar masjid daripada di Masjid Nabawi. Nabi punya tempat namanya Jabbanah. Jabbanah itu tempat Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, tanah lapang di ujung Madinah, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu bukan di masjid, di Jabbanah. Jadi kita sholat jenazah bukan di masjid, nggak apa-apa. Andai kata sudah dikubur, kita masih bisa sholat jenazah di atas kuburannya, bisa. Bukan diinjak kuburannya, bukan ya. Menghadap kuburannya begitu, itu bisa, nggak ada masalah. Rasul pernah sholat di menghadap kuburan, pernah. Ada satu budak perempuan tua yang ketika dibebaskan sama majikannya bingung. Saya dibebaskan sudah tua, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya harta. Akhirnya tinggal di masjid. Merbot pertama Masjid Nabawi itu perempuan. Merbot pertama. Dia bikin semacam kemah di masjid, tempat dia tinggal begitu. Rasul ngizinkan, nggak apa-apa. Dia kemudian sering bersihin masjid segala macam. Waktu dia meninggal, Nabi dalam perjalanan, Nabi nggak tahu. Begitu Nabi sudah pulang, berapa kali Nabi perhatiin, ini yang biasa bersihin mana? Kok udah nggak ada? Orang-orang jawab, innaha tuwufiyat, sudah meninggal Rasul.
Rasul kaget, loh kok nggak ada yang kasih tahu saya? Nabi bilang, ka'annakum saghartum amroha. Seolah-olah kalian meremehkan jasanya, kata Nabi kan begitu kan. Artinya apa? Sekecil apapun posisi orang, Nabi itu ingat dan Nabi pengen diingetin gitu. Maka kata Nabi, dullani ala qabriha, tunjukin kuburnya di mana. Sudah meninggal beberapa hari, Nabi kemudian sholat di situ. Jadi apa yang dilakukan? Ya bisa. Jangan kemudian gara-gara belum bongkar dulu, kita sholati dulu. Ah, itu repot itu. Apalagi zaman COVID. Kita bisa sholat di menghadap kuburannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. ingin bertanya tentang masa nifas. Tadi Ustaz katakan kalau tentang abortus yang 4 bulan ke atas itu kan harus masa nifas. Masa nifasnya sama kan, kalau maksimal masa nifas biasa itu kan 40 hari udah termasuk istiadah gitu ya Ustaz. Ya, tadi yang saya omongkan sama itu bukan masa nifasnya, tapi wajib mandinya. Ya, maksud saya, pertanyaan saya, kalau kita lahiran biasa, kalau 40 hari masih, kan ada ibu-ibu yang begitu, Iya. 40 hari masih keluar darah, di Iya. atasnya itu kita keluar wajib sholat mandi. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah sama yang biasa kalau yang hamil 4 bulan, 5 bulan ini melahirkan? Atau kalau pertanyaan kedua, kalau abortus ibu-ibu yang 4 bulan ke bawah, yang belum berbentuk, belum ada ruh, apakah itu masa mandinya itu 15 hari atau 40 hari juga? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mencontohkan ada wanita yang ngalami nifas, ada yang tidak ngalami nifas. Yang ngalami nifas wajib mandinya nanti sesudah tuntas masa nifasnya. Berapa lama masa nifas itu? Rata-rata 40 hari, maksimal 2 bulan. Jadi kalau lewat 40 hari masih nifas, itu wajar karena dalam madhab Syafi'i masa nifas maksimal 60 hari. Sittina yauman. Baru wajib sholat. Ya, kalau memang belum berhenti ya, kalau memang belum berhenti. Artinya kalau kemudian orang sudah berhenti pada sebelum 40 ya sudah wajib sholat, kan begitu. Oke. Ada orang yang tidak mengalami nifas, ada. Orang yang tidak mengalami nifas, andai kata dia melahirkan, contohnya tadi seperti Sayyidah Fatimah, andai kata dia melahirkan, dia tetap wajib mandi. Karena yang keluar mani saja wajib mandi, apalagi yang keluar anak, kan begitu wajib mandi. Oke. Orang-orang yang mengalami keguguran tadi, kalau sudah melewati masa peniupnya ruh 4 bulan, dan kemudian di dalamnya diperkirakan sudah berbentuk manusia, wajib mandi. Jadi bukan nifasnya, bukan. Wajib mandinya. Sama dianggap seperti apa? Yang keluar mani saja wajib mandi, apalagi yang keluar janin. Kan begitu. Kalau nifasnya tidak ada. Nifasnya tidak ada. Ya. Bagaimana kalau di bawah 4 bulan? Kalau tidak ada yang berbentuk, di dalam tidak berbentuk manusia, maka tidak wajib mandi. Karena kita menghitungnya keluar darah, bukan keluar mani, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau nifasnya tidak ada, nifasnya tidak ada. Terima kasih. Ya, oke, baik ya. Ya, niatnya mandi wilada. Niatnya tetap mandi wilada. Karena keguguran itu ya prosesnya kita hitung wilada. Cuma anaknya tidak lahir selamat begitu. Mandinya tetap dihitung wilada. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setengah seperjalanan nikahnya yang muslim ini meninggal, Pak Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya untuk memandikannya itu? Apa dia masuk muslim, apa non-muslim, Pak Ustadz? Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang muslimnya laki-laki atau perempuan? Bebas. Oke, baik. Menikah dengan non-muslim
Kalau itu laki-laki dan yang dinikahi ahlul kitab, masih ada pendapat yang memperbolehkan. Boleh, nggak apa-apa. Laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Ahlul kitab itu umat agama lain yang punya kitab suci dan ajaran akhirat mirip dengan umat Islam. Biasanya itu ditafsiri Yahudi Nasrani. Nabinya sama. Adam, Nuhud, Soleh, itu terus sama itu kan. Ya. Akhiratnya sama. Ada neraka, ada surga, ada malaikat, ada iblis, ada segala macam. Sama. Begitu kan. Laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, tapi ahlul kitab itu boleh masih. Dibalik sekarang, laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslimah. Itu tidak boleh. Tapi tidak boleh itu tidak kemudian bikin dia dianggap bukan muslimah lagi. Ya tetap muslimah tapi melakukan dosa, gitu saja. Jadi kalau ada perempuan muslimah, lalu kemudian lalu kemudian menikah dengan non-muslim, itu kita hitungnya statusnya tetap muslimah. Cuman dia melakukan dosa karena apa? Melakukan perbuatan yang berlawanan dengan agama, gitu saja. Saya tuh repot pernah punya kasus dihubungi malam-malam, ada orang meninggal di rumah sakit waktu itu. Ada satu orang yang ngasih tahu saya kalau dia mu'alaf. Dia mu'alaf. Tapi keluarganya tidak tahu. Keluarganya tidak tahu. Ini yang repot. Jadi rencananya mau diperlakukan sama seperti keluarga yang lain. Ya dikremasi, ya apa segala macam itu. Jadi udah dibawa ke rumah duka. Sudah dibawa ke rumah duka. Ya. Saya ditelepon malam-malam, saya bilang, jangan ngubungi saya ini, ngajak berantem soalnya, kata saya. Kalau harus sadar, saya bilang, orang yang punya otoritas, saya bilang. Maka kemudian saya hubungi, ada beberapa orang kenalan saya, ya ada yang polisi juga, ada yang orang KUA juga, dan memang belum ada biasanya kalau di KUA ada sertifikat masuk Islamnya atau piagam konversi Islamnya ada, nggak ada. Dan belum melakukan khitan juga, belum melakukan khitan. Jadi tanda-tanda keislamannya itu sedikit sekali. Tapi orang yang ngasih tahu ke saya itu berani sumpah, nunjukin foto, nunjukin video waktu masuk Islam. Masalahnya keluarganya nggak tahu. Sudah dibawa ke rumah duka, saya mikir, ini kalau nggak buru-buru diberesin, ini bisa dosa semua karena fardu kifayah. Tapi kan tetap ada keluarganya di situ. Keluarganya juga nggak mau tahu. Maka saya bilang, ini mohon maaf, bla 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 bla. Saya bilang, kalau dalam agama Islam harus begini. Dan alot sekali itu, alot sekali. Sampai kemudian ada ternyata keluarga yang dicurhatin kalau almarhum ini sudah masuk Islam, sudah aman. Itu sudah dikit lagi dibakar, Pak. Dikit lagi dibakar. Itu fardu kifayah buat kita yang tahu. Fardu kifayah buat kita yang tahu. Itu dalam kasus Bapak tadi, seandainya kemudian dia menikah dengan non-muslim, lalu kemudian meninggal dunia, tetap diurus pemakaman dan jenazahnya secara Islam. Tetap itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain tuh kita lanjut. Bentarnya Bu. Ibu-ibu, Bapak. Lanjut. Oh silakan. Ya. Gimana? Non muslim gimana? Bapak sudah tahu. Udah tahu. Hah? Udah tahu. Ya kalau sudah tahu ya berarti bukan muslimah lagi. Oh gitu. Iya. Kalau belum tahu berarti masuknya Islam. Ya, kalau hanya sekedar menikah itu kita anggap tetap muslimah atau tetap muslim. Hanya sekedar menikah. Tapi kalau kemudian resmi dibaptis, punya nama, punya apa, ya kalau itu ya sudah bukan saudara muslim lagi kalau itu. Tadi kan bahasannya kita menikah dengan non-muslim apa? Ya kalau itu masih muslim ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanya Pak Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak apa-apa ditanyain Pak Ustadz karena fikih ya. Sekarang banyak itu Pak Ustadz yang artis-artis ada kita baca di media gitu Pak Ustadz, memasukkan benda ke rahimnya apa laki-laki apa perempuan juga bermacam-macam gitu Pak Ustadz, masukkan sehingga merasa puas. Terus Pak Ustadz, apakah yang melaksanakan ini harus salat Pak Ustadz? Harus ini lagi mandi setelah dia memuaskan dirinya sendiri dengan benda ini Pak Ustadz. Ini kan ya yang ini. Yang keduanya Pak Ustadz, yang banci ya, banci itu dia udah tahu tadinya dia sebagai perempuan ya, perempuan, terus sudah lama dia berubah menjadi laki-laki gitu ya. Jadi saya tanyain, kamu jadi perempuan apa laki-laki? Saya sekarang udah jadi laki-laki Bu Haji katanya. Kalau begitu salatnya gimana? Saya malu salatnya dekat rumah katanya. Dia salatnya jauh-jauh aja gitu Pak Ustadz. Jadi ini bagaimana nih Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita bahas bahwa orang meskipun tidak melakukan hubungan suami istri, tapi kalau dia misalnya melakukan kegiatan yang sampai menyebabkan keluarnya mani, maka wajib mandi, sama ya. Meskipun tidak hubungan suami istri. Jadi kalau mohon maaf dia melakukan masturbasi atau onani, ya, kalau sampai keluar mani wajib mandi. Kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi. Patokannya di situ. Kedua soal banci ya, waria tadi ya. Hukumnya apa? Hukumnya sesuai dengan jenis kelamin asal. Ya. Kecuali kalau memang dia ganti kelamin sesuai dengan diagnosa dokter. Mungkin pernah ada kasus beberapa tahun yang lalu, yang pemain voli perempuan ternyata itu kromosomnya laki-laki kan begitu. Itu bukan Allah ciptakan salah casing, bukan. Bukan Allah salah ngedesain, bukan. Allah ciptakan hal semacam itu supaya manusia bisa belajar, bisa mengembangkan pikirannya, kan semacam. Ya. Kasus yang semacam itu sedikit sekali. Mungkin ya 10 juta banding 1, mungkin begitu. Umumnya orang yang melakukan ganti kelamin itu bukan perempuan ganti laki-laki, umumnya adalah laki-laki ganti perempuan. Itu mohon maaf, dia punya alat itu dipotong, lalu kemudian dibelah, dibikin menyerupai punya perempuan begitu, tapi sisa potongannya disimpan. Sewaktu-waktu pengen kembali lagi, itu masih ada gitu kan. Sewaktu-waktu masih kembali lagi, itu masih ada ya. Ini masalah di Indonesia, payung hukumnya tidak ada. Selagi tidak ada payung hukum, maka belum bisa disebut boleh, belum bisa disebut tidak boleh. Undang-undangnya tidak ada, tidak ada. Nggak perlu ke Thailand, Bu. Orang yang ganti kelamin sekarang di Indonesia sudah banyak, sudah banyak. Bukan cuma ganti kelamin, sesudah ganti kelamin mendaftarkan kelamin barunya, sudah banyak. Celahnya di mana? Celahnya di Undang-Undang Kependudukan, bahwa orang boleh mengganti identitas di KTP. Boleh. Ibu yang merasa namanya nggak cakep begitu, bisa ngajukan sidang, nanti ganti nama, begitu kan? Ganti nama. Atau yang waktu lahir tahunnya salah. Itu kebanyakan pengadilan negeri Jakarta Selatan, itu banyak pemohon berubah identitas kelamin. Maka jangan kaget, kemarin namanya siapa, di ijazahnya siapa, sekarang ganti namanya siapa, ya kan begitu ya. Itu yang kita hitung tetap status kelamin asal. Mungkin pernah saya ceritain, saya punya jamaah, anaknya itu waria, ya kan? Orang tuanya meninggal, saya datang tahlilan, biasa masih pakai kudungan, masih pakai macam-macam. Saya bilang sama dia, lu kalau masih begini,
Besok harta orang tua lu gua yang bagi, lu gua kasih separuh. Nah, hitungannya perempuan. Pas tahlilan malam kedua udah pakai kopiah itu, Bu, ya. Khawatir dibagi separuh dia itu, ya, udah pakai kopiah itu. Jadi yang kita hitung jenis kelamin asal, itu yang kita hitung, ya. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Apa fardunya mandi? Ini biar jadi satu sekalian. Fardunya mandi cuma 3. Satu, niat mandi. Ini yang membedakan mandi biasa dengan mandi ibadah. Mandi ibadah ada niatnya, mandi bapak ibu biasa tidak ada niatnya. Ini yang bedakan. Jadi mandi dihitung ibadah ketika ada niatnya. Kalau mandinya mandi wajib, niatnya niat wajib. Kalau mandinya mandi sunnah, niatnya niat mandi sunnah. Ya kan? Kedua, menghilangkan najis yang terdapat di badan. Izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basarati, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Maka idealnya orang mandi itu rambut dan kulitnya yang basah semua kena air, baru kemudian pakai sampo, pakai sabun. Ini yang paling aman. Jadi mandi yang pertama sahnya dulu, Ya, jadi apa namanya, kita siram badan, niat sirami seluruh badan, kulitnya, rambutnya, bulunya sudah rata seluruhnya. Pakai sampo silakan pakai sampo, pakai sabun silakan pakai sabun. Kuatirnya kalau dari awal airnya belum rata, ratanya pakai sampo, ratanya pakai sabun, ketika dibilas ada bagian kulit yang tidak kena air. Ini khawatir. Ketika dibilas ada bagian kulit yang nggak kena air. Kadang-kadang juga ibu-ibu suka tanya, Ustaz, kalau saya datang bulan, itu nanti kira-kira potongan rambut dikumpulin apa enggak? Repot amat, Bu, pakai ngumpulin rambut. Kalau rambutnya udah hilang gimana? Gitu kan? Ya, ada hadis bahwa Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid itu pernah nyisir rambutnya, Mohon maaf, orang kalau nyisir rambut dan sering, kira-kira ada kemungkinan rambutnya rontok apa enggak? Ada, dan tidak disebut Sayyidah Aisyah disuruh Nabi ngumpulin rambutnya, tidak. Ibu-ibu mau ngumpulin, bagus. Tapi seandainya nggak ngumpulin, nggak apa-apa. Asalkan rambut atau kuku itu adalah dia rontok ataupun copot, putus, bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau ibu tidur kemudian bangun tidur rambutnya rontok, atau misalnya ibu sisiran rambutnya rontok, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu potong rambut, ibu potong kuku, bermasalah. Bukan cuma bagi wanita yang datang bulan, bagi laki-laki yang sedang junub juga bermasalah, sama ya. Oke. Ini fardunya. Lalu kemudian sunnahnya apa? Sunnahnya 5 macam. 1, baca basmalah. Kalau mandinya bukan di tempat yang digunakan istinja, bisa baca basmalah kenceng, bisa. Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian mulai mandi, bisa. Tapi kalau kita mandi di tempat yang dipakai istinja, baca bismillahnya pelan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian mulai mandi. Wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi alal jasadi, mengusapkan tangan pada badan, maksudnya gosok-gosok. Yang keempat, wal muwalatu, berturut-turut. Yang kelima, wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang badan atas yang kiri. Ini fardunya. Cuman 3 macam. Niat, menghilangkan najis, meratakan badan dengan air. Sunnahnya 5. Baca bismillah, wudu sebelum mandi, menggosok-gosok tangan pada badan, berturut-turut mendahulukan anggota yang kanan.
Mungkin ada yang ingin tanya, wudu sebelum mandi ini maksudnya wudu apa? Kalau wudunya wudu menghilangkan hadas kecil, bukankah nanti pada saat mandi bisa jadi kita nyentuh kemaluan? Bisa jadi. Bukankah pada saat mandi nanti bisa jadi kita buang air? Bukankah pada saat mandi nanti kita bisa jadi kentut? Kan ujung-ujungnya batal juga. Gitu. Ataukah wudunya adalah wudu sunnah? Ataukah yang ketiga, apakah kalau kita sudah mandi, kita masih perlu wudu lagi atau tidak? Kan begitu. Biasanya pertanyaannya itu. Oke, satu, sebagian ulama nganggap wudu sebelum mandi itu tidak menghilangkan hadas, tidak. Wudu sebelum mandi itu adalah sunnah karena Nabi melakukannya. Kita bisa lihat di sini. Ini hadisnya Aisyah. Ini pentingnya posisi istri-istrinya Nabi bisa menyampaikan hadis yang orang luar keluarga Nabi nggak bisa. Rasul kalau mandi junub, Rasul itu memulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Mirip Bapak Ibu kok lagi wudu, kan gitu, cuci telapak tangan. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi. Nabi kemudian apa? Memulai mandi dari kepala, tapi tidak wajib. Orang tidak harus mandi dimulai dari kepala. Kalau ibu bapak mandi di sungai, ya mandinya dari kaki, kan begitu. Ya. Nggak mungkin dia udah di sungai, udah kakinya duluan, pakai lompat dulu ya, nggak usah, ya mandinya dari kaki, mulai niatnya kan begitu ya. Atau kalau misalnya ibu pakai gayung begitu, lalu kemudian pengen mulai dari tangan dulu, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Hadisnya Aisyah, Nabi memulai mandi dengan wudu. Tapi yang lebih spesifik lagi adalah hadisnya Maimunah. Maimunah nih siapa? Maimunah ini istrinya Rasul, Maimunah. Kalau kita lihat dalam hadis ini, perhatikan baik-baik. Mulai dari summa madmadha wastansyaqa. Kemudian Nabi kumur. Kumur itu kan khas wudu. Wastansyaqa. Nabi masukkan air ke dalam hidung. Summa ghasala wajhahu. Nabi membasuh mukanya. Wa yadaihi, basuh dua tangannya. Summa ghasala ra'sahu salasan, kemudian Rasul basuh kepalanya. Habis basuh kepala enggak kaki. Summa afraqa ala jasadihi, kemudian Nabi mandi mengguyur seluruh badan. Summa tanaha min maqamihi, kemudian Nabi bergeser dari posisi semula. Faghasala qadamaihi, kemudian Nabi membasuh kedua kakinya. Jadi kalau kita ikut hadisnya Aisyah, tidak ditemukan keterangan apa-apa, tapi kalau kita ikut hadisnya Maimunah, ditemukan keterangan bahwa model wudunya Nabi pada saat mandi, wudu seperti biasa kecuali kaki. Kaki terakhir. Sudah rapi mandi semuanya, baru kemudian basuh kaki. Ini kemudian, kalau ikut hadisnya Maimunah, ulama kemudian bilang, orang yang wudu sebelum mandi, basuh kakinya sesudah mandi, tidak usah wudu lagi. Kenapa? Karena walaupun dia kencing, kentut, nyentuh kemaluan di sela-sela mandinya, dia memang masih belum selesai wudunya. Belum selesai wudunya. Ini model mandinya Nabi yang diriwayatkan oleh Maimunah. Tapi misalnya nih, Bapak Ibu nggak wudu, apakah habis mandi masih wajib wudu? Ada sebagian ulama yang punya pendapat, kalau mandi itu menghilangkan hadas besar. Kalau yang besar aja hilang, yang kecil yang ikutlah. Jadi artinya, meskipun tidak wudu sebelum mandi, tetap hadas kecil dianggap hilang, tapi adabnya, sunnah terbaiknya adalah wudu dulu sebelum mandi, sisakan kaki jangan dibasuh,
mandi seperti biasa. Mandi sudah kita anggap selesai. Tahu selesainya dari mana? Kita lihat hadis, Nabi bergeser dari posisinya. Jadi kita anggap mandi sudah selesai, baru kemudian Nabi basuh kaki. Ini tentang fardu dan sunnahnya mandi. Oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Oke, ya. Orang wudhu itu bisa langsung kena air, bisa menggunakan alat bantu, bisa. Alat bantu yang paling umum menggunakan kedua telapak tangannya, kan begitu, kedua telapak tangannya. Kecuali kalau telapak tangannya sedang dipakai wudhu, nggak bisa. Kalau tangan kan nggak bisa. Tapi kalau muka, ya, kalau kepala, kalau kemudian kaki bisa, kan begitu. Oke, masalahnya di muka misalnya. Bisa dia pakai alat bantu tangan atau dia bantu pakai gayung, ciduk atau apa gitu. Apakah boleh langsung ke air? Boleh, nggak ada masalah. Tapi keran langsung kemudian mukanya kena keran, boleh, nggak ada masalah. Bagaimana kalau shower? Patokannya sederhana, kalau airnya mengalir nggak apa-apa. Jadi langsung ke mukanya nggak apa-apa. Karena kalau showernya kecil, nungguin di tangan begini ya lama, nggak kelar-kelar begitu kan. Misalnya langsung ke mukanya, patokannya air itu ketika nabrak mukanya airnya ngalir, patokannya kan begitu, itu bisa langsung dikenakan ke mukanya, ke shower nggak ada masalah. Tapi kalau kira-kira dikenakan ke muka airnya nggak ngalir, itu harus ditampung dulu atau menggunakan keran yang lain untuk membasuh begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Satu bahasan lagi. Waliktisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17 macam mandi. Satu, guslul jumu'ati, mandi Jumat. Wal'idaini, mandi 2 hari raya. Wal istisqa'u, mandi salat istisqa. Wal khusufu wal khusufu, mandi salat gerhana matahari, gerhana bulan. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi sebab memandikan orang mati. Wal kafiri idza aslama, mandinya orang yang baru masuk Islam. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa, orang yang gila atau orang pingsan ketika dia sadar, waras atau siuman. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika ihram. Waliduhuli Makkata, karena masuk kota Makkah. Walil wuqufi bi Arafata, karena wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifata, mandi sebab mabit di Muzdalifah. Wali ramyil jimaris salasi, mandi saat melempar jumrah yang 3. Wali tawafi, mandi karena tawaf. Wali sa'i, mandi sa'i. Wali dukhuli madinati Rasulillah, masuk ke kotanya Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Mandi yang wajib artinya apa? Kalau sampai dia tidak mandi, dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu mandi wajib. Kalau mandi sunnah itu apa? Mandi-mandi yang dianjurkan. Seandainya dia nggak mandi, maka hukumnya nggak apa-apa. Satu, mandi Jumat. Hukumnya sunnah bagi orang yang akan hadir sholat Jumat. Guslul jumu'ati liqasidiha, mandi sholat Jumat sunnah bagi orang yang akan hadir sholat Jumat. Sunnahnya mandi sholat Jumat sejak kapan? Sejak masuk waktu subuh, sudah sunnah. Kadang-kadang ada orang yang nanya, Ustaz, saya gimana mau mandi Jumat? Saya kan kerja.
Istirahat keluar setengah 12, gimana mandinya? Saya nggak bawa pakaian salin, nggak bawa apa. Mandi Jumat itu sunnahnya bukan saat pada mau Jumatan, sejak masuk waktu subuh sudah sunnah. Jadi bapak mau berangkat kerja mandi dulu, mandi sekujur tubuh diniati sunnah mandi Jumat boleh. Meskipun tentu lebih baik semakin mendekati pelaksanaan sholat Jumat supaya lebih seger kan gitu. Di masa Nabi ada kasus sahabat yang dipulangin sholat Jumat gara-gara belum mandi. Ada. Nabi sedang khutbah, ada satu sahabat yang kemudian akan melakukan sholat tahiyatul masjid, kelihatan mungkin muka dan badannya itu, ya apa ya kusam gitu ya, kucel begitu, dekil apa-apa. Rasul kemudian tanya, jangan dulu sholat orang itu. Rasul dialog pada saat khutbah Jumat. Kamu udah mandi belum? Belum Rasul. Pulang, mandi dulu kata Rasul. Kira-kira itu kalau diberlakukan di Syariah berapa banyak yang pulang itu? Kira-kira. Tapi hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Cuma tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul mandi Jumat. Mandi hari raya, meskipun orangnya tidak ikut sholat id, tetap sunnah mandi. Mandi hari raya, meskipun dia sholat id sendirian di rumah, tetap sunnah mandi. Banyak itu, saya punya kawan, teman, yang kerja di luar negeri, yang di kota yang bersangkutan itu, perusahaannya nggak libur pada saat lebaran, misalnya. Nah, perusahaannya nggak libur pada saat lebaran, nggak ada Islamic Center di situ, ya sudah saya bilang, pokoknya sholat 2 rakaat kayak sholat duha, selesai, nggak ada masalah. Sunnah mandi, tetap sunnah mandi. Cuma kalau sholatnya tidak berjamaah, tidak sunnah melakukan khutbah. Tidak. Sholat id itu bisa dilakukan sendirian, bisa. Cuma kalau orang sholat id berjamaah, meskipun bukan di masjid. Zaman pandemi itu banyak yang sholat id berjamaah di rumahnya masing-masing. Kalau berjamaah lebih dari 1, masih sunnah ada khutbahnya, masih sunnah. Tapi kalau sholat sendirian, ya jangan dia yang sholat, dia yang khutbah itu ya. Kesian nanti orang lihatnya ini orang lagi ngapain gitu kan. Mandi sholat hari raya itu sudah sunnah mandinya sejak tengah malam. Sudah sunnah. Sebab di masa Nabi, banyak orang dari kampung-kampung jauh datang sholat id bersama dengan Nabi, itu perjalanan 4-5 jam naik onta. Ada kampung namanya Awali. Awali itu kira-kira 20 kilo dari Madinah. Mereka itu kalau sholat id bersama dengan Nabi. Kalau sholat biasa ya tidak. Sholat Jumat ya tidak. Tapi kalau sholat id, setahun sekali sowan Rasul datang pada saat lebaran itu, turun ke Madinah. Nggak mungkin kan kalau perjalanan 4 jam, 5 jam mandinya di Madinah. Mandinya masih di kampungnya. Makanya sunnah mandi id itu sejak tengah malam, sudah sunnah. Mandi sholat istisqa ini kalau masih ada airnya, sunnah mandi. Kalau airnya udah nggak ada, ya nggak sunnah. Kadang-kadang orang sholat istisqa itu bukan karena nggak punya air, karena panas, karena ada kebakaran hutan, karena lama tidak hujan. Kayak cuaca di kita nih langitnya, ya kan? 2-3 hari kemarin tuh udah biru kan gitu ya, udah cakep lah begitu ya. Sekarang ini indeks polusi udaranya udah mulai lagi ya, ya. Oke, jadi orang kadang-kadang istisqa itu minta hujan bukan karena nggak punya air. Kalau masih punya air ya masih sunnah mandi, nggak ada masalah. Mandi sholat gerhana sama sunnah. Mandi sesudah memandikan jenazah, sunnah. Bukan karena dia junub, sunnah. Nabi bilang, man ghassala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Kalau ada yang habis gotong keranda mayit, yang ada isinya ya, gotong keranda mayit, itu sunnah wudu, sunnah. Jadi kalau bapak mandiin orang meninggal, yang mandiin sunnah mandi. Yang ikut nganter
ngikut ngangkat keranda pikulannya itu sunnah wudu, sunnah. Apalagi kalau bagi yang masih punya bayi, punya apa itu, ya. Kalau kata orang tua dulu pemali itu, ya, habis apa namanya, gotong, ya, takut sawan itu ya, takut sawan. Ya. Saya sering kalau nganter jenazah itu apa namanya, ya ikut gotong. Ya. Itu nanti pulang wudu, bukan karena wudunya batal, tapi karena perintahnya Nabi begitu, sunnah. Mandinya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, sunnah. Ya. Mandi orang gila atau pingsan jika siuman, sunnah. Kecuali kalau yakin pada waktu gilanya junub, ya wajib mandi. Atau yakin pada waktu pingsannya junub, wajib mandi, wajib mandi. Tapi kalau kemudian apa namanya ketika gila atau pingsannya tidak junub, nggak wajib mandi. Orang yang mu'alaf juga sama. Kalau selama belum masuk Islam junub dan belum mandi sempurna, masih wajib mandi. Mandinya mandi junub. Tapi kalau selama ini ya sudah mandi, cuman ketika mu'alaf, sunnah dia mandi masuk Islam. Sunnahnya mandi, potong rambut. Kalau belum khitan, wajib khitan. Kan begitu. Mandi prosesi ibadah haji atau umroh. Oh, ini banyak sekali mandinya. Mandi masuk Mekah, mandi mau tawaf, mandi masuk Madinah, mandi masuk Mina, mandi mau ihram, mandi masuk Arafah, mandi yang lain-lain. Hitungannya cuma satu. Kalau mandinya sudah dalam keadaan ihram, hati-hati, itu saja ya. Kalau mandinya sudah dalam keadaan ihram, hati-hati, sebab agak repot zaman sekarang kita cari sabun sampo yang tidak wangi. Kalau orang tua saya itu dulu itu masih berangkat itu nyiapin sabun-sabun batangan yang kaku-kaku itu, yang nggak ada baunya, nggak ada bau. Kita zaman sekarang jangankan sabun, tisu basah aja wangi. Hand sanitizer itu wangi, sabun cuci tangan habis makan itu wangi. Sementara orang sedang ihram nggak boleh pakai pewangi, patokannya sederhana, kalau bukan sebagai pewangi nggak apa-apa. Itu kan diproduksi bukan sebagai pewangi, bukan. Diproduksi sebagai sabun, diproduksi sebagai sampo, maka nggak ada masalah ya. Cuman hati-hati, lebih afdolnya ya tadi ya. Kalau misalnya lama, jadi orang itu kan lama ketika dia ibadah haji umroh itu, kalau pergi haji itu 3 hari sampai 5 hari. Nggak mungkin dia nggak mandi-mandi. Iya mandi, cuma larangan ihramnya dijaga, tetap dijaga. Atau juga sering kejadian ini, kalau saya tetap mensunnahkan, kalau buat laki-laki ya, karena nggak repot, tetap mensunnahkan mandi ihram di lokasi. Kalau saya begitu. Di saya kalau berangkat umroh itu, kalau buat laki-laki karena nggak repot sebetulnya. Dia datang ke pemandian, mandi, kemudian pakai pakaian ihram, sholat, itu pun nggak lama. Kamar mandinya banyak kan gitu. Tapi kalau buat perempuan kan repot. Tapi buat sebagian orang yang merasa kerepotan pakai pakaian ihram. Ada dulu saya pernah itu lama sekali di kamar mandi. Sampai kita khawatir. Pak, masih ngapain? Mandinya udah start, pakai kain ihramnya yang lama. Ini kan repot. Pakai lagi, gagal, pakai lagi, gagal, pakai lagi. Ustaz udah di hotel aja deh. Ya sudahlah. Kalau begitu besok-besok di hotel aja kata saya, gitu kan. Tapi yang afdal memang mandinya memang menjelang ihram. Itu yang afdal. Jadi kita kemudian mandi di situ, kita sholat, habis sholat kemudian niat ihram. Ini yang banyak ini. Mandi prosesi ibadah haji atau umroh. Ini mandi-mandi yang sunnah. Nah, bagaimana kalau ada yang nanya? Bagaimana dengan mandi-mandi harian kita? Mandi pagi, mandi sore. Orang Indonesia ini hobi mandi. Saya baru tahu kalau mandi itu nggak kudu sehari atau nggak kudu tiap hari. Itu pas saya di Arab. Orang Arab tuh jarang mandi. Harian tuh jarang mandi. Jarang mandi. Saya di Yaman tuh lama. Di Yaman tuh mungkin hampir 6 tahun. Di Mesir lama, hampir 5 tahun. Di
Di Saudi lama, dulu kalau jadi petugas tuh 3 bulan, 4 bulan. Saya perhatiin teman-teman Arab saya itu, ya udah pakai deodoran aja itu. Itu ada orang itu, apalagi kalau musim dingin ya, kalau musim dingin itu. Berangkat kuliah itu nggak mandi, mandinya Jumat doang. Ada teman saya, ini Jumat doang. Ada. Tapi saya juga nggak paham gitu kan. Mandinya Jumat doang itu ya, mungkin saya sudah terlalu lama bergaul dengan orang ini, nggak kebauan gitu kan. Orang-orang itu kemudian bingung, mau ngapain orang Indonesia musim dingin lagi mandi sehari masih 2 kali katanya gitu. Saya bilang ya udah kebiasaan, gimana lagi gitu kan. Apa hukumnya mandi harian kita itu tetap bisa berlaku sebagai mandi sunnah kalau memang mandinya total. Total itu artinya ya semua dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya kena. Kalau ibu-ibu mandi tapi rambutnya nggak basah, ya nggak bisa mandi sunnah. Mandinya diniati apa? Mandinya diniati tanzib, membersihkan badan, itu saja. Menurut sebagian ulama itu dihitung sunnah-sunnah, apalagi kalau kita mandi untuk kemudian datang sholat berjamaah. Mau jamaah maghrib, mandi dulu. Mau jamaah misalnya subuh, mandi dulu. Jangan sampai dia datang sholat, orang kemudian merasa alergi sholat deket dia. Saya itu pernah sholat itu nahan mau muntah itu pernah. Saya pernah sholat di satu wilayah namanya Hudaidah. Hudaidah itu wilayah Arab yang paling panas. Itu mungkin 48-49 derajat. Yang kalau malam itu, mahasiswa itu tidur itu nggak di asrama, tidur itu di jalan-jalan tidurnya gitu. Nah kalau di asrama itu dipasangi kipas angin kayak bagaimana panas. Itu kita bangun jam 4:30 itu sudah hangat. Itu waktu sholat, saking panasnya di masjid itu saya sholat ini kan rapat sekali sopnya. Itu tangan saya basah, lengket kena keringet makmum di samping kiri kanan saya. Kalau panas kan nggak mungkin pakai baju koko dia pakai baju tangan pendek. Ini tangannya udah lengket keringet ini. Itu kemudian kita sholat tahan muntah, itu ya pernah begitu ya. Maka tadi saya katakan, orang mandi tiap hari, mandi pagi sore, kalau diniati bersihkan badan, apalagi ingin hadir di acara semacam sholat berjamaah, kalau diniati tetap berlaku hukum sunnah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Pak Ustadz menanyakan mandi mu'alaf ini dilakukannya sebelum ikrar membaca sesudahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi mu'alaf sesudah masuk Islam. Kalau sesudah masuk Islam berarti sesudah ikrar menyatakan diri masuk Islam. Sesudah ikrar. Kadang-kadang orang masuk Islam itu di masjid itu cuma pengukuhan saja. Kadang-kadang saya udah masuk Islam Ustaz, sama istri saya sendiri atau sama suami saya sendiri. Cuman saya butuh disaksikan. Oh berarti masuk Islamnya udah kemarin atau sudah seminggu yang lalu. Di masjid atau di KUA itu hanya pengukuhan. Jadi patokannya adalah ketika dia sudah menyatakan diri masuk Islam, sunnah buat dia mandi begitu ya. Meskipun kalau seandainya baru masuk Islam di masjid itu, ya sunnah mandinya sesudah itu. Ya nggak langsung di masjid orang mau salam-salaman, saya mandi dulu ya, ya enggak. Nanti pas pulang begitu ya, mandinya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang mandi sunnah Jumat. Oke. Kan Ustaz katakan tadi bagi yang mau sholat Jumat. Ya. Kalau untuk wanita apakah ada mandi sholat Jumat? Yang kedua, mandi pasca memandikan mayit. Itu kita mandi diguyur seperti mandi junub begitu. Karena saya mengalami sendiri waktu mandikan ibu saya, mandi gitu. Saya karena nggak ngerti saya mandi biasa aja. Itu caranya benar gimana? Makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
mandi untuk sholat Jumat bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Jadi kalau memang dia nggak sholat Jumat ya nggak sunnah. Saya lagi sakit, Ustaz, nggak Jumatan. Ya nggak sunnah mandi Jumat, tidak sunnah. Ibu-ibu tidak menghadiri sholat Jumat, tidak sunnah. Tapi kalau ibu-ibu akan menghadiri sholat Jumat, sunnah. Emang ada perempuan yang Jumatan? Ada. Ibu-ibu kalau lagi umroh itu kan sayang sekali kalau tidak kemudian sholat Jumat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Berarti kan akan menghadiri sholat Jumat, sunnah mandi. Maksud saya, Atau nggak usah di tanah haram. Di sebagian kampung di Indonesia masih ada yang biasanya ibu-ibu yang sudah tua ikut Jumatan. Makanya kalau di sebagian kampung itu masjid sisi sebelah utara ada kayak sayapnya begitu, itu diperuntukkan buat perempuan sholat berjamaah dan ikut sholat Jumat. Meskipun ulama beda pendapat, apakah kalau perempuan sholat Jumat masih wajib zuhur lagi atau tidak? Ada yang bilang masih wajib, ada yang bilang sudah tidak. Tapi kalau ibu ingin menghadiri sholat Jumat, berarti sunnah melakukan mandi Jumat. Yang kedua, berarti Ustaz, kalau saya kan tidak sholat Jumat, tapi saya kepengen dapat pahala mandi sunat Jumat, nggak ada itu Ustaz ya. tetap bisa mandi harian dengan niat membersihkan badan, itu sudah terhitung ibadah. Kan? Oh, ibadah juga. Tapi tidak terhitung sebagai Sholat. mandi Jumat, tidak. Jadi bagi orang yang akan melakukan sholat Jumat. Yang kedua, mandi sesudah mandikan jenazah itu sama seperti mandi junub. Sama. Cuma hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya ibu mandi tapi tidak membasuh kepala ataupun rambut, maka belum disebut mandi sunnah, belum disebut begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan ibu-ibu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sakit, Ustaz. Mandi Jumat itu harus cepat segera mandi, apa agak lama gitu kan? Kalau Pada misalnya saat dia junub? agak lama, ya. Oh, oke. Terus kalau dia agak lama, terus lupa sampai gunting rambut atau kuku, gimana hukumnya Pak Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baru wajib mandi itu kalau dia akan sholat, baru wajib mandi. Sama seperti ibu-ibu misalnya ngalami nifas, ya baru wajib mandi nanti ketika sudah tuntas, baru wajib. Bukan berarti sebelum tuntas nggak boleh mandi, ya boleh, cuma belum dihitung mandi wajib, belum kan? Ini bahasan pertama pada saat kita membahas hadas dan najis betulnya. Bahwa kalau hadas bisa ditunda membersihkannya, mensucikannya, tapi kalau najis nggak bisa. Kayak Bapak wudhu, Bapak tadi habis sholat zuhur, Bapak batal wudhu. Kapan Bapak wajib wudhu? Nanti kalau sudah masuk azan asar, baru wajib wudhu. Kan? Mandi sama, orang junub misalnya jam 10 malam, kapan dia wajib mandi? Wajib mandi kalau sudah masuk azan subuh, baru wajib. Tapi kalau najis nggak bisa. Lalu Bapak beraknya jam 10, jangan ceboknya nunggu subuh. Jangan. Kalau itu nggak bisa, najis ya. Gimana kalau ada orang yang lupa, karena junubnya malam, belum mandi, istrinya nggak ngingetin juga, begitu. Sholat subuh ya sholat subuh saja. Maka kemudian apa? Kalau nanti dia ingat, sholat subuhnya harus diulangi lagi. Harus diulangi lagi. Kalau nanti dia ingat, harus diulangi lagi. Atau bagaimana di masa dia lupa dia junub, dia gunting kuku dan gunting rambut. Kalau masih bisa ditemukan, nanti dibasuh. Kalau sudah tidak bisa ditemukan, namanya juga lupa. Kan gitu. Kalau lupa berarti dia nggak sengaja. Maka tidak apa-apa, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ya silakan. Atau enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi saya bilang, Sayyidah Aisyah ketika dalam masa datang bulan pernah nyisir rambutnya, kan? Ketika nyisir, potensi rontok itu ada, kan? Maka tadi saya bilang, orang haidnya belum tuntas, kalau mandi boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Meskipun nanti ada pendapat yang mengatakan rambut apa segala macam kalau rontok harus dikumpulin. Kalau saya tidak. Kalau bukan karena dipotong, saya ikut pendapat yang memudahkan. Kalau saya begitu ya. Jadi dia keramas ya boleh, tapi dia belum wajib mandi. Nanti kalau misalnya sudah mampet, sudah tuntas, wajib mandinya baru yang itu. Kalau sekarang dia pengen mandi saja nggak apa-apa. Misalnya mohon maaf, ibu kepanasan, gerah, lagi datang bulan. Udah gitu misalnya rambut tombean misalnya gatal begitu kan. Kemudian dia pengen mandi, awas gak boleh keramat, datang bulan. Lu kesian amat beragama kok menyusahkan sekali begitu kan ya. Jadi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kecuali dengan sengaja dia potong rambutnya, ini baru bermasalah. Maka tadi saya katakan hadisnya, Sayyidah Aisyah nyisir rambut di waktu datang bulan kan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ya silakan. Ah. Mandi junub menggunakan air hangat. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab bersuci ada air yang makruh digunakan. Air yang makruh digunakan itu dalam bahasa hadis al-ma'ul musammash. Air yang dipanaskan dengan panas matahari pada wadah logam. Kan begitu. Air yang dipanaskan dengan panas matahari dalam wadah logam. Kenapa? Karena nanti bisa menimbulkan karat dan karatnya kemudian bisa ikut dipakai buat wudhu atau mandi yang bisa jadi membahayakan. Orang mandi junub pakai air hangat di zaman sekarang tuh malah bisa sunnah. Kalau dia sedang liburan di villa. Mohon maaf ini, junub misalnya subuh begitu kan, pengen sholat subuh. Kira-kira milih mandi pakai air dingin apa air hangat? Air hangat. Kalau air dingin malam mandinya nggak sempurna. Maka kalau pakai air hangat boleh, nggak ada masalah. Bisa jadi itu yang lebih baik. Tapi kalau pakai air panas bagaimana? Kalau panas membahayakan haram. Air lagi mendidih dipakai mandi, ngelupas kulitnya. Kalau itu haram, nggak boleh pasti, ya kan? Tapi kalau tidak membahayakan, ya nggak ada masalah. Jadi patokannya di situ. Yang nggak boleh itu air yang dipanaskan dengan panas matahari di wadah logam. Jadi kalau kita mandi junub, pakai air hangat, pakai heater, apalagi lagi liburan di villa, itu nggak ada masalah. Malah bisa jadi itu yang lebih baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud lawat. Baca. Oke. Oke. Ya, kita membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu pada saat kapan? Sudah bangun. Oke. Baik. Yang keduanya Pak Ustadz, kalau sholat subuh kan suka baca itu doa kunut. Iya. Kalau doa kunut dulu kalau udah selesai, ada yang mengusap muka, ada yang nggak mengusap muka. Itu yang mana yang benar itu Pak Ustadz? Oke. Ya segitu aja udah Pak. Oke, baik ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Jadi bahasan kita nanti bukan yang benar atau yang tidak benar, tapi mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Yang sunnah tidak mengusap muka.
Jadi kalau apa namanya kita doa kunut, selesai doa kunut tidak mengusap muka, tidak. Itu yang sunnah. Kalau ada orang ngusap muka gimana? Ya nggak apa-apa, sholatnya nggak batal, nggak masalah. Jadi bukan soal benar dan salah, tapi sunnah dan tidak sunnah. Sunnahnya tidak mengusap muka, tidak. Ya, oke. Itu sama seperti kita misalnya doa-doa lain yang ada dalam sholat kita. Itu kita tidak ngusap muka kita, tidak. Doa yang jelas-jelas ngusap muka itu ada biasanya doa istisqa atau doa sesudah sholat. Tapi tidak semua doa memang Nabi ngusap muka, tidak. Ya. Kemudian yang pertama tadi, sholat itu isinya cuma dua macam. Apakah menyimak, kalau berjamaah ya, apakah menyimak imam ataukah membaca, cuma dua macam. Jangan sampai sholat kita kosong. Bacanya enggak, nyimak imam juga enggak. Yang ada ngelamun kemana-mana. Itu yang ada. Maka kalau misalnya suara imam kedengeran, bacaan kita sudah selesai, kita nyimak bacaan imam. Kalau bacaan imam enggak kedengeran, kita Fatihah sudah selesai, kita lanjut baca surat, enggak ada masalah. Sering dalam hal tahiyat. Kita udah selesai baca tahiyat, imam belum salam, lanjutin baca doa Bu, silakan doa apa saja. Kita sudah tasbih, imam masih belum bangun dari sujud, lanjutin tasbih kita, nggak ada. Lebih dari 3, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi intinya sholat itu membaca atau menyimak, jangan biarkan kita sholat baca enggak, nyimak enggak. Ya. Kalau sampai ditemukan, saya pernah kejadian sholat pada waktu tahiyat akhir sudah sampai innaka hamidum majid, imam belum salam, ya baca doa. Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri. Selesai min fitnahil masihid dajjal, imam belum salam, ya baca doa. Allahumma ighfir lima qaddamtu ma akhartu. Udah selesai imam belum salam, baca doa. Doa macam-macam saya baca kok imam belum salam, ya subhanallah. Bab imamnya ngelamun itu, ya. Kesian makmum kalau nggak salam-salam begitu kan, kesian makmum. Tapi patokannya adalah sholat itu menyimak atau membaca. Jadi ibu membaca nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ya. Ada soal di kolom chat ini. Kalau sudah senggama, lalu meninggal, si mayit belum mandi junub, istrinya lupa memberitahu kepada pengurus jenazah, hukumnya bagaimana? Jadi mayitnya dimandikan apa enggak ini? Hah? Sudah dimakamkan. Jadi belum mandi jenazahnya juga tidak. Oh, tidak harus. Junub itu berlaku bagi orang yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal enggak, maka enggak usah ditanya mayitnya junub apa enggak usah. Itu nanti bahaya. Amil kalau mau mandiin nanya dulu, nih mohon maaf semalam hubungan enggak? Wah itu repot itu. Enggak harus. Karena tadi hukumnya junub itu berlaku bagi orang yang ada di dunia. Tadi saja kita bahas, kalau ada orang sudah dimandikan, kemudian mohon maaf digauli, kan sudah tidak dimandikan lagi, sudah tidak ya. Jadi hukum junub itu berlaku ketika dia di dunia. Jadi nggak ada ceritanya gara-gara mayitnya junub kita mandiin 2 kali, nggak ada. Mandiin sekali cukup diniati mandiin jenazah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh. Oke, baik, kalau sudah tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.